Apindo rencananya akan mengadakan sertifikasi di tanggal 28 September. Ya. Program KNK ini untuk pembiayaan sebetulnya masih ada program pembiayaan dari BPJS. Tenaga kerja. Ya, yang serikat itu terfasilitasi dari program BPJS. Betul ya. Dari BPJS betul. Dari BPJS. Halo Pabrikers semuanya, jumpa lagi dengan kita dari jurnalkawasan.com. Di bulan awal September ini kita akan mengupas dalam program Apindo Menyapa, Asosiasi Pengusaha Indonesia, DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Kita akan sedikit mengulas tentang terkait dengan pada bulan Juli lalu Kementerian Tenaga Kerja itu menerbitkan Kepmen nomor 146 tahun 2024 tentang pemberlakuan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang kader norma ketenaga kerjaan. Tentunya ini bagi sebagian kita, para pabrikers, para praktisi industri di kawasan industri dan dunia industri pada umumnya adalah sesuatu yang mungkin baru kita dengar atau baru populer gitu ya kira-kira. Nah makanya pada kesempatan hari ini kita mengundang tamu yang cukup kompeten untuk mengupas tentang Kepmenaker ini, termasuk juga mengenai pentingnya kompetensi HR dan juga sertifikasi kompetensi itu sendiri. Oke, telah hadir di studio kita, studio Jurnal Kawasan. Yang pertama, Ibu Teti Yanuarti. Halo Bu, selamat sore. Ya. Halo Pabrikers. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan Apindo Kabupaten Bekasi dan Bapak Fahmi Aziz. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Halo, ya. Pabrikers. Jauh-jauh dari Karawang ini Pak ya. Lumayan lah. Beliau adalah pengawas tenaga kerja Provinsi Jawa Barat, juga sekaligus asesor kader norma tenaga kerja yang akan mengupas tadi yang saya sampaikan pengantar di awal. Oke Pak, tadi tentang Kepmenaker tadi ya. Ya. Itu latar belakangnya apa Pak? Bisa terbit sampai ada lahir Kepmenaker untuk kader norma ketenaga kerjaan ini? Kader norma ketenaga kerjaan itu berawal dari kita masih memiliki keterbatasan akan keberadaan personil pengawas tenaga kerja. Ya. Di Indonesia pengawas tenaga kerja itu masih hanya sampai pada 1.000 di bawah 2.000, di atas 1.000 di bawah 2.000 personil pengawas tenaga kerja yang harus mengawasi hampir ratusan ribu perusahaan. Betul. Ya. Dalam perkembangannya kita kan keterbatasan dalam penambahan personil karena terbentur pada anggaran. Ada akhirnya dibuatlah sebuah kebijakan bagaimana Kementerian Tenaga Kerja agar pengawasan tenaga kerja itu bisa menjadi terpadu. Dihadirkanlah Kepmen ini dengan tujuan bahwa pengawasan itu bisa dimulai dari internal perusahaan. Oke. Maka sistem KNK itu kan bagaimana pengawasan itu dimulai dengan konteks self assessment atau penilaian diri sendiri, sejauh mana perusahaan sudah patuh atau tidak pada regulasi ketenagakerjaan yang ada. Artinya ini apa ya? Jadi perusahaan itu diminta untuk membentuk sendiri pengawas internalnya untuk kemudian dilaporkan dengan pengawas dari provinsi gitu atau gimana? Betul. Konsepnya ke sana. Artinya kan sistem pengawasan itu mengacu ke Undang-Undang 351 bagaimana pengawasan perburuhan itu bisa efektif dilakukan di segala lini dan sektor. Tapi pada berjalannya kalau hanya mengenakan sisi pemerintah kan kita punya keterbatasan. Contohnya dalam pengawasan rutin pun pengawas paling maksimal bisa melakukan kunjungan ke satu perusahaan itu 1 tahun sekali. Itu kalau dalam kondisi normalnya. Bisa saja 2-3 tahun sekali tergantung dari kondisi ada masalah atau tidak. Oke, singkatnya tugas kader ini nanti gimana Pak di perusahaan? Praktiknya nanti? Tugas kader ini memastikan bahwa perusahaan itu dalam periodik berjalannya perusahaan masih akan selalu patuh dalam penerapan norma-norma ketenagakerjaan. Baik itu norma kerja maupun K3. Dalam konteksnya bagaimana sistem pengawasan itu bisa dimulai dari diri sendiri, itu bisa memudahkan segala aspek yang ada. Contohnya kan gini Pak,
tugas dari pengawasan itu kan ada dua, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan itu sebetulnya kunci, kalau pengawasan itu hanya fungsi kontrol saja. Yang kita harapkan kan yang berjalan itu pembinaan. Bagaimana perusahaan ketika memiliki kendala bisa melakukan komunikasi. Artinya dalam aspeknya hadirnya kadar norma ini bisa memitigasi potensi masalah yang ada seperti apa. Oke. Dari perusahaan sendiri Bu, dari Apindo terkait dengan Kepmen ini kira-kira gimana? Sebenarnya cukup ini sudah lama ya aturan ini, tetapi memang perusahaan kondisi saat ini tuh banyak yang belum memiliki KNK kan. KNK ini terbagi menjadi 3, KNK muda, madya, dan utama. Nah minimal untuk muda lah ya, minimal satu perusahaan itu ada KNK muda ya Pak Fahmi ya, seperti itu akan sangat membantu kita ketika ada permasalahan tentang hubungan industrial, karena di sini pelatihan KNK muda sendiri sudah belajar 5 hari atau 6 hari Pak kalau nggak salah. 6 hari itu terkait dengan hubungan industrial. Hampir berapa persen? 70 ya Pak, kalau apa 50% ya Pak? Materinya berkaitan ke seluruh aspek sebetulnya. Hubungan industrial memiliki peranan yang penting, di samping memang diajarkan juga terkait pengadministrasian ketenagakerjaan, termasuk sebetulnya bagaimana self assessment itu, kalau kita tahu kan wajib lapor ketenagakerjaan itu berubah tuh dari manual ke digital. Dengan tujuan kan bagaimana perusahaan itu aktif melaporkan kondisi perusahaan. Hadirnya kadar norma itu salah satu aspeknya bagaimana segala norma itu berjalan. Dan satu informasi saja, sebetulnya memang kita itu masih ada kendala dalam hal sosialisasi, dan kebetulan kan forum KNK Jawa Barat itu juga baru, yang periode kedua itu baru disahkan kemarin di bulan ini di Karawang, baru terbentuk forum KNK-nya. Mungkin nanti kami dari pemerintah akan dorong untuk mereka juga lebih masif dalam hal sosialisasi. Oke. Artinya bagi perusahaan sendiri cukup membantu ya Bu ya? Perusahaan menganggap bahwa KNK ini harus sertifikasi KNK ini dimiliki oleh serikat, bukan kami. Padahal sebenarnya bukan begitu ya Pak Fahmi ya? Bukan. Nah itu pemahamannya berbeda jadinya gitu. Iya. Jadi prinsipnya KNK itu fungsi pengawasan itu kan terpadu ya. Self assessment itu dimulai bisa dari unsur pekerja maupun manajemen. Makanya kalau disarankan kan dalam hal kadar norma itu ada satu dari perwakilan unsur pekerja, ada satu dari unsur perwakilan manajemen. Dalam konteks tadi yang Bu Teti sampaikan, pada saat kita diskusi HR, kita berdiskusi dengan karakter yang sebetulnya isinya sama. Jadi bukan lagi kita nanti berdebat masalah saya paling benar, dia paling salah. Ya Pak, seberapa yakin pemerintah sebenarnya bisa menjamin ini ya, kepatuhan terhadap peraturan Pak dengan adanya KNK tadi? Sebetulnya kalau kita bicara seberapa yakin bisa menjamin kan balik lagi ke self assessment-nya. Tapi minimal yang kita sampaikan dari pemerintah adalah bahwa segala aspek pengawasan itu kita sampaikan, tinggal nanti pengaplikasiannya kembali ke masing-masing. Oke. Kalau di wilayah Bekasi sendiri, Karawang sudah berapa Pak KNK-nya? Untuk wilayah Jawa Barat yang terdaftar itu kurang lebih sudah sampai di ratusan ya. Ratusan orang ya. Masih jauh Bu Teti ya dari jumlah perusahaan yang ada di sini. Oke. Kita agak sedikit tema yang sedikit yang lain ya. Jadi terkait dengan sertifikasi SDM yang sekarang itu makin saya lihat cukup marak juga di industri ya, di dunia industri, terutama di kawasan-kawasan ini banyak kita lihat ada uji kompetensi, ada pengukuran produktivitas dan segala macam. Sebenarnya dari kegiatan-kegiatan uji kompetensi ini apa sih nilai lebih orang yang sudah tersertifikasi sama yang belum, Bu Teti? Pasti beda ya Pak Dodi ya. Kalau orang yang sudah sertifikasi berarti dia sudah kompeten sebagai HR. Dalam arti kata dia memahami apa yang harus dilakukan seorang HR, baik mulai dari rekrutmen sampai dengan talentnya nanti bagaimana untuk regenerasi atau untuk keberlangsungan dari perusahaan. Karena
kita SR bukan hanya fungsi penggajian ataupun personalia yang disebut zaman dulu, tetapi kita bagaimana kita jadi mitra perusahaan atau bisnis partner. Nah, untuk itu diperlukanlah SR yang kompeten. Untuk kompeten tentu harus tersertifikasi. Makanya sekarang ini banyak LSP yang mengadakan sertifikasi karena diharapkan makin banyak SR kompeten, makin banyak yang bisa menghandle karyawannya dan tentu akan terjadi harmonisasi di dalam perusahaannya seperti itu, Pak. Oke. Jadi dari Apindo sendiri sejauh ini untuk menggalakkan sertifikasi ini sejauh mana, Bu? Apindo rencananya akan mengadakan sertifikasi di tanggal 28 September dan untuk bimbingan teknisnya atau BIMTEK-nya itu besok di tanggal 18 dan 19. Ini kita kerjasama sama LSP karena kita bukan LSP, kita kerjasama dengan LSP dan kebetulan LSP-nya ada di Kabupaten Bekasi. Pesertanya sampai siang tadi cukup lumayan yang akan mengikuti. Jadi ada masa memang di sertifikasi itu 3 tahun, Pak. Jadi setelah 3 tahun harus dilakukan bukan penyesuaian ada pembaharuan. Ada pembaharuan atas sertifikatnya seperti itu. Yang kegiatan tadi terbuka ya? Atau khusus untuk anggota Apindo aja? Terbuka untuk seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi atau di luar pun tidak apa-apa karena kita BIMTEK-nya online, terus assessment-nya kita offline, Pak. Ya. Itu nanti masih dibuka sekarang? Masih. Oh, masih ya. Sampai masih besok. Ada kuotanya. Oh, sampai besok. Oke. Terus ini, Bu, ada sertifikasi yang kita tahu tuh ada yang nasional, ada yang internasional. Nah, ya kalau kita bayangan kita awam tuh internasional kayak lebih bergengsi gitu. Sebenarnya gimana itu menjelaskan ke teman-teman HR? Ya, permasalahan tentu ya kalau untuk portofolio hampir sama antara portofolio nasional maupun internasional. Karena ke HR-an itu kan mengelola manusia ya, sumber daya manusia. Kita bisa meningkatkan ke internasional apabila kita sudah paham tentang yang nasionalnya. Dalam arti kata di nasional sendiri kalau kita belum paham bagaimana kita mengelola sumber daya manusia di tingkat internasional. Karena kalau di tingkat internasional tentunya banyak hal-hal yang perlu disesuaikan antar negara, gitu. Nah ini kita sekarang masih masif untuk yang nasionalnya dulu bersertifikasi. Mungkin ke depan baru kita. Artinya dua-dua diakui lah. Dua-duanya diakui. Dan itu juga menaikkan menaikkan harga jual si HR tadi ya, kalau dia mau melamar. Apalagi kalau tambah ke ANK mungkin. Iya, oke. Saya sedikit tambahin masalah standar nasional sama internasional. Prinsipnya standar nasional di kita pun mengacu pada standar-standar baku yang ada. Artinya standar internasional itu diadopsi menjadi, kalau kita tuangkan kan SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Sebenarnya kan bukan diadopsi hanya bicara di standar Indonesia saja, coba juga diadopsi dari standar luar. Cuma konteks nasional dan internasional, balik lagi yang disampaikan Bu Teti tadi, poinnya selama kita masih bekerja di Indonesia pasti yang diutamakan kan standar nasional, kecuali perusahaannya memang berorientasi internasional atau multinasional ya, artinya ada banyak cabang sehingga walaupun balik lagi setiap negara itu punya karakteristiknya tersendiri, terlepas dia sudah punya standar internasional sekalipun, biasanya ketika dia berkunjung ke negara tertentu dia pun harus punya kompetensi pada negara itu. Salah satu aspek yang mungkin melekat di setiap negara kan punya aturannya masing-masing. Betul, iya. Nah, yang tadi disampaikan Bu Teti, mungkin di kita kelengkapan dari MSDM itu ada standar KNK-nya. Mungkin di Korea ada standar lain yang diacu, yang memastikan bahwa pada prinsipnya sama sih, karena kita ratifikasinya sama ILO. ILO itu kan memastikan bahwa setiap pekerja itu prinsipnya sederhana, dimanusiakan, hak asasi manusianya dijalankan. Oke. Balik lagi soal KNK tadi Pak, kan ini ibaratnya pemerintah itu meminta bantuan lah, istilahnya itu agak sedikit mendelegasikan tugasnya kepada perusahaan seperti itu. Nah, apakah nanti itu ada evaluasi Pak terhadap KNK ini yang ada di perusahaan? Apakah akan mereka dikumpulin gitu dalam sebuah, akan ada koordinasi atau ada rapat besar atau semacam apa nanti? Ada, karena di pemerintah juga sudah membentuk forum KNK. Yang tadi saya sampaikan, di Jawa Barat sendiri forum KNK sudah terbentuk
dan nanti forum ini akan didorong untuk membuat terapan-terapan kebijakan termasuk bagaimana langkah-langkah melakukan koordinasi agar pengawasan itu terpadu. Artinya kan ibaratnya gini, mungkin ada idiom yang kadang kurang enak ya ketika ditegur oleh pihak luar itu seolah menjadi ancaman atau apa. Tapi ketika kita pakai teguran dari internal, diharapkan kan teguran itu akan lebih didengar tanpa perlu kita berbicara ada masalah dulu baru ada perbaikan. Tapi lebih baik kita berbicara asesmen, jangan dulu ada masalah, tapi harus bisa ada perbaikan terlebih dahulu. Prinsipnya ke sana, Pak. Iya. Artinya gini, pasti orang yang denger nih, para pabrikes yang denger ini, sebenarnya KNK ini wajib nggak perusahaan itu setor menjadi satu, ada KNK minimal satu, ada kewajiban seperti itu? Untuk saat ini baru keputusan Menteri, sama halnya dengan IMSDM. Dalam konteks wajib tidaknya sebenarnya kembali ke kebutuhan masing-masing, sejauh mana apakah perusahaan itu ingin lebih baik atau tidak. Karena kalau kita bicara wajib itu harus, kalau di kita istilah wajib itu harus ada sanksinya dulu. Baru kita akan berbicara itu wajib. Tapi sampai saat ini peningkatan kompetensi itu lebih kepada bagaimana menumbuhkan kesadaran pada insan-insan pekerja atau insan-insan HR bahwa pengaturan ini bagaimana pengaturannya lebih baik lagi. Kalau untuk bicara wajib sampai saat ini bicara ke MSDM maupun KNK belum ada. Artinya efektivitas terhadap KNK sendiri ini memang murni benar-benar penilaian dari pengawas ya. Artinya tidak wajib tadi, itu kan tidak wajib tuh. Jadi dia mau nambah 100 atau 1000 KNK pun tergantung dari pemerintah ya. Mengejar jumlah itu dulu gitu ya. Sebetulnya harapan pemerintah ada peran aktif dari industri, dari dunia kerja juga, bahwa penerapan aturan itu jangan lagi hanya sebatas mandatori. Kalau tadi hanya mengandalkan sisi pemerintah kan sifatnya mandatori ya, hadirnya kita baru patuh. Padahal kalau kita bicara penerapan aturan sendiri itu kan hak bagi semua orang, Pak. Makanya yang ditujukannya ke sana sebetulnya. Kalau bicara kebutuhan sebanyak-banyaknya ya kita berharap akan ada sebanyak-banyak ada norma sehingga peran fungsi pengawasan kita bisa menjalankan amanat Undang-Undang 351 bahwa pengawasan perburuan itu bisa berjalan di semua sektor, juga bisa berjalan tidak hanya mengandalkan satu unsur yaitu pemerintah saja. Oke, ke Ibu Teti lagi ya, masalah sertifikasi tadi kan ada banyak tuh Bu ya, LSP ini, LSP itu, kadang harganya itu juga ada diskon, ada yang harganya mahal dan sebagainya. Kita sebagai HR nih, sebagai HR manager tuh bagaimana sih memilih bimbingan BIMTEK dan juga Ujikom ke lembaga apa sih gitu kriterianya gitu? Ya, kembali lagi dengan kompetensi yang kita ingin dapatkan, tentunya kita harus lihat LSP itu sudah berpengalaman atau tidak. Pengalaman nomor satu ya. Kalau harga sebenarnya ada standar dari BNSP. Untuk sertifikasinya semua harganya sama. Yang menjadikan dipermainkan atau diatur-atur adalah tentang BIMTEK-nya seperti itu. Karena untuk sertifikasinya itu sama. Standar ya. Jadi mungkin tempatnya di hotel atau di kampus atau di mana gitu ya. Betul seperti itu. Gitu. Dan mungkin menambahkan. Jadi kalau sertifikasi MSDM sesuai dengan aturan nomor 115 ya tahun 2002 memang ada kalimat wajib bersertifikasi gitu. Jadi makanya kenapa masif ya pelaksanaan sertifikasi ini dibandingkan KNK karena disuarakannya adalah wajib. Dan kita harap sih memang semua HR di Kabupaten Bekasi minimal manajernya lah sudah mempunyai gelar CHRM. Jadi CHRM ini adalah kompetensi HR manager gitu ya. Jadi udah kompeten sebagai HR. Itu yang diharapkan. Dari pandangan Bu Teti sendiri melihat efektivitas HR yang sudah tersertifikasi tadi itu efektif nggak sih untuk mensupport perusahaan? Efektif karena, ya. Karena kan dengan kita ada BIMTEK, terus kita juga menyelaraskan apakah form-form ataupun perencanaan tenaga kerja itu sudah sesuai nggak dengan unit kompetensi yang ada. Jadi di situ unit kompetensi katakanlah harus mempersiapkan rekrut, berarti apa saja yang disiapkan, ya kan? Terus pelaksanaannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Nah itu ya kalau seseorang sudah kompeten berarti dia sudah siap untuk mulai dari rekrut
sampai dengan appraisal, penilaian seperti itu. Iya. Misalnya appraisalnya seperti apa, berarti di situ ada misalnya katakanlah KPI-nya. Nah itu yang diharapkan semua perusahaan standarnya sama. Standar sama ya. Ya. Apalagi banyak HR ya, katanya backgroundnya dulu serikat, Ya. backgroundnya dari manajer pabrik gitu ya Bu ya. Betul, macam-macam. Iya. HR itu istilahnya ada yang bilang buangan, Oh gitu. karena di tempat lain sudah ada juga memang karena Ya. ditambahkan karena memang mempunyai sifat ataupun attitude yang mengarah pada bisa mampu mengelola orang. Oke. Itu saya tergantung sih sebenarnya, bukan buangan ya. Kalau menurut saya sih dia memang ada kemampuan untuk mengelola orang. Iya. Iya. Makanya. Tapi kalau gini Bu, kalau dari Saco sendiri ya, mungkin perusahaan-perusahaan asing lah, melihat sertifikasi ini apa biasa-biasa aja atau memang lu harus ikut ini, ada arahan nggak gitu? Ya, yang mengarahkan sih sebenarnya kita ya, Sendiri-sendiri ya. karena kan mereka kan orang asing, tidak Iya, tahu iya. kepentingan, apalagi mereka tidak punya background tentang HR ya di negara asalnya. Biasanya yang datang ke sini adalah orang teknik gitu kan, orang marketing ya kan, orang yang Saco Prestige nih. Nah, untuk itu kita sampaikan, kita ada kewajiban. Kalau orang Jepang biasanya kalau sudah namanya undang-undang dia akan patuh. Iya. Ya, kita ada kewajiban untuk sertifikasi dan kita akan mengikuti. Pasti mereka tanya manfaatnya apa atau meritnya apa. Nah, kita akan ceritakan bahwa meritnya bahwa kita secara regulasi memenuhi, kedua standar dari pelaksanaan kegiatan HR itu sudah sama dengan tempat lain, sehingga permasalahan-permasalahan terkait HR bisa kita atasi dan kita juga bisa istilahnya lebih ke depan lebih berkembang lagi secara sumber daya manusia. Sumber daya kualitas tentu diharapkan meningkat. Ya. Pak Fahmi, ini kan lagi banyak kasus ya pelecehan kerja lah. Kalau di sekarang lagi dulu rame staycation segala macam. Kira-kira KNK tadi itu bisa nyampe ke situ nggak untuk pengawasan? Bisa Pak, karena kan di dalam salah satu aspek pengawasan itu kan bagaimana ada perlindungan pekerja perempuan, termasuk dalam hal pengaturan sip kerja dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita harapkan kan dengan hadirnya KNK, adanya produk-produk aturan baru termasuk undang-undang ibu dan anak yang baru itu kan bisa diaplikasikan. Bagaimana dirumuskan? Sebetulnya ada kaitan antara KNK dengan MSDM. Kaitannya apa? Bagaimana setiap HR itu memiliki kompetensi. Poinnya yang kita harapkan dari sisi pemerintah, ketika ada orang-orang yang punya kompetensi, pada saat kita melakukan komunikasi itu mudah. Berbeda dengan tadi, saya sering kasusnya di lapangan ketemu manajer HR yang mungkin sebelumnya itu pegangnya manajer produksi. Berbeda ya, ketika kita bicara produksi itu hanya berbicara pada objek, yang notabene bicara objek itu kan benda, tolak ukurnya jelas. Berpindah menjadi manajer HR yang tolak ukurnya berubah dari objek menjadi subjek, sehingga kadang-kadang kendalanya mereka tidak bisa menempatkan situasi ini. Mereka berorientasinya, semua harus pada tolak ukur yang jelas. Tapi bicara di HR, berbicara subjek itu kan tolak ukurnya naik turun Pak. Tidak bisa berpatokan pada satu aspek saja. Psikolog juga hanya bisa mengkriteriakan kan tipikal orang A, B, C, D, walaupun kadang-kadang juga selalu ada presentasi melesetnya kalau bicara orang. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan Bu Teti, sebetulnya kalau kita bicara dalam keputusannya, dalam ranahnya KNK maupun MSDM itu, karena sekarang sudah jadi keputusan menteri ya, ada sifatnya wajib juga. Himbauannya wajib bagaimana setiap perusahaan itu punya aspek-aspek yang bisa menopang bagaimana kinerja perusahaan itu bisa lebih jalan. Tapi memang dalam hal bicara fakta yang tadi Pak Dodi tanyakan, wajib kita kan pendekatannya masih tadi ya, berkaitan ke sanksi ya. Walaupun sebetulnya kalau memang bisa ditafsirkan lebih lurus, kalau memang semua bisa sepakat, wajib Pak, biar apa? Kinerja perusahaan bisa lebih terjaga. Yang tadi disampaikan Bu Tati, masalah-masalah itu bisa selesai di internal. Tapi ini nggak Pak, nanti ada overlapping ya dengan serikat pekerja, kan selama ini serikat pekerja itu juga ada fungsi pengawasan ya kan kepada manajemen gitu. Nanti gimana tuh, bisa konflik nggak nanti di dalam itu?
Bukan konflik, Pak. Potensi. Tujuan dari KNK itu kan memberikan input ke masing-masing. Kalau fungsi pengawasan kan memang menjadi hak setiap orang yang ada di dalam sebuah organisasi ya, mau itu serikat pekerja maupun itu pekerja sendiri. Cuma hadirnya KNK memberikan input yang sama, bahwa ketika kamu mau menjalankan fungsi pengawasan, kita diberikan pemahaman yang sama, ilmu yang sama, batasan koridornya kemana. Yang tadi yang Bu Teti sampaikan kan, kalau pada hal yang bisa disepakati bersama, berarti kan kita acuannya pada regulasi yang ada. Kalau berbicara regulasi itu tidak disepakati, berarti kan itu ranahnya ke hubungan industrial. Tinggal apakah yang bersangkutan bisa membuktikan nggak paham dia lebih kuat atau tidaknya. Sebenarnya ke sana. Oke. Jadi fungsinya tadi bukan untuk overlapping, menghilangkan peran serikat, tidak, tapi individu serikat ketika dia punya kompetensi kadar norma ini, diharapkan bahwa ketika dia menghadapi kondisi tertentu, dia juga bisa menyampaikan mana aspek yang sifatnya wajib, mana aspek yang memang sifatnya harus dirundingkan. Oke. Tadi kita ngomongin sertifikasi dengan Ibu Teti. Di KNK sendiri ada ya Pak? Ini sudah mulai ada pelaksanaan uji kompetensi untuk itu? Sudah ada. Sudah terbentuk LSP-nya. Untuk saat ini kan LSP KNK itu di bawah naungan LSP NKI, LSP Norma Kerja Indonesia. Baru beberapa kali ya? Masih baru? Sudah berjalan. Sudah melakukan uji kompetensi di beberapa daerah. Saya sendiri sudah pernah melakukan uji kompetensi karena kebetulan saya jadi salah satu asesornya. Selain trainer juga asesor di KNK. Untuk uji kompetensi KNK itu sudah hampir dari Sabang sampai Merauke sudah berjalan. Oke, berarti salah satu mungkin bisa di ini unit kompetensinya apa aja gitu yang di itu. Unit kompetensinya salah satu aspek yang sudah saya sampaikan, semua aspek terkait pengawasan, mulai dari wajib lapor, perlindungan pekerja perempuan, norma penggunaan tenaga kerja asing, termasuk salah satu poin di sana memastikan pemantauan bahwa orang asing itu tidak ikut campur masalah personalia. Nah, kaitan benang-benangnya tadi, bagaimana dibutuhkan HR yang kompeten sehingga dia bisa menafsirkan urusan personal itu apa. Dan kalau itu berbicara di perusahaan asing kan ada batasannya. Bagaimana tenaga kerja asing itu tidak boleh ikut campur di personalia. Makanya kan ada hubungan antara KNK dengan MSD adalah apa? Untuk saling menguatkan. Nah, itu Bu Teti ya. Tadi saya lihat itu peran HR banget gitu ya. Pemantauan, kemudian pengawasan terhadap itu gitu. Berarti sebenarnya satu HR itu bisa dapat berapa kompetensi? Ada yang produktivitas, ada apa lagi ya, banyak. Betul Pak Dodi. Jadi memang makanya kenapa SR itu dibilang business partner. Ya, makanya bukan buangan juga ya. Karena pasti dia harus melengkapi kemampuannya dengan berbagai kompetensi. Ya, supaya nanti dia bisa menyampaikan pada manajemen bahwa kita ada kebutuhan seperti ini, kita goalnya apa, jadi sesuai lah dengan apa yang menjadikan goalnya perusahaan. Kita bisa membuat rancangan lah ya, rancangan induk maupun rancangan turunannya supaya goal perusahaan itu tercapai. Makanya itu SR itu penting banget bersertifikasi. Kayaknya semakin lama beban kerja semakin banyak. HR ya. Sebetulnya HR itu tadi yang tadi sampaikan, sebetulnya kan bisnis partner Pak. Karena balik lagi, semua aktivitas pekerjaan itu pasti membutuhkan divisi yang mengurusi. Jadi bukan hanya berbicara soal penggajian saja. Malah kalau memang fungsi itu berjalan sesuai kompetensinya yang saya pernah pelajari di MSDM, dalam perencanaan itu mutlak itu kan kita harus tahu, termasuk menentukan kondisi satu jenis pekerjaan itu bisa dikerjakan sampai umur berapa. Oke Pak, dari data Bapak yang sekarang KNK itu rata-rata backgroundnya apa? Kita KNK terbuka untuk background apa saja. Yang sudah ada yang background pendidikan basic sosial seperti manajemen, psikologi juga pernah ada, yang basic teknik juga pernah ada ikut. Yang maksudnya yang HR manager ada? HR manager ada. Ada ya. HR manager, staff ada. Dan yang saat ini sosialisasi masif di KNK dalam penerapan itu, salah satu perusahaan besar di Indonesia PT Freeport lagi gencar-gencarnya penerapan itu. Ada target Pak tahun ini berapa mencetak KNK? Untuk targetnya sih sebetulnya sebisa mungkin di masing-masing perusahaan minimal ada satu kader. Kalau kita bicara di Bekasi itu ada kurang lebih 4.500.
target kita bisa sampai di angka 80%. Nah, itu kan kalau dari perusahaan kan pengennya uji kom segala macam difasilitasi Bu ya, sama pemerintah bisa gratis lah gitu. Gimana Pak kalau gitu? Biar banyak kan gitu kan untuk ini. Sebetulnya ya kalau kebetulan kan saya di bidang pengawasan ya. Iya. Untuk budget pelatihan itu sebetulnya terakomodir ada di Disnaker kabupaten kota di pelatihan produktivitasnya. Saya pernah ketemu, mungkin kalau misalnya ada kesempatan silakan diundang kepala bidang pelatihan produktivitasnya, kalau nggak salah Pak Widi ya. Dulu saya pernah komunikasi dengan beliau, yang artinya gini, anggaran pelatihan itu ada di kabupaten, tinggal bagaimana sebetulnya menyampaikan saja visi misi dari pelatihan itu kemana dan tujuannya apa. Karena tujuan dari tadi ketika HR itu kompeten, dia pasti tahu bagaimana memetakan dan bagaimana kontribusi ke daerah itu sendiri. Berarti dikembalikan lagi ke dinas kabupaten kota ya? Dari provinsi sendiri belum ada ya? Kalau paling mudah, karena sekarang kita bicara dengan Apindo cabang Kabupaten Bekasi, anggaran untuk pelatihan itu ada di dinas kabupaten. Kalau advice saya sih sebenarnya membangun komunikasi ke sana. Kalau di provinsi mungkin skupnya kan lintas kabupaten kota. Artinya anggaran itu ada, tapi mungkin yang bisa memfasilitasi seluruh wilayah kabupaten kota yang di Jawa Barat. Untuk Apindo sendiri Bu ada rencana untuk KNK ini bikin yang menarik saya, salah satu asisten manajer saya ya, itu mengikuti KNK gratis, tetapi dari serikat. Jadi kebetulan saya adalah serikatnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) LEM, itu mengadakan sertifikasi KNK secara gratis untuk para POK-nya. Nah, di samping POK, dia mengundang juga member SPSI yang lain untuk mengikuti pelatihan KNK. Jadi sebenarnya tidak hanya mengharapkan pemerintah, serikat pekerja pun bisa melakukan. Contohnya SPSI ya, SPSI melakukan gitu. Terus juga dia ya kan saya ikut lah. Terus ada beberapa perusahaan lah waktu itu ya kita ikut KNK Muda itu ya, dan gratis. Dan saya pikir sih serikat-serikat lain bisa melakukan hal yang sama gitu loh, karena KNK ini saling menguntungkan, simbiosis ya, antara serikat pekerja dengan kita di jajaran manajemen atau di perusahaan. Karena kalau pemahamannya sudah sama, tentu komunikasinya akan lebih mudah, Pak. Nah, artinya yang sudah ada jalur dari serikat ya? Ada serikat. Saya meluruskan. Ya. Program KNK ini untuk pembiayaan sebetulnya masih ada program pembiayaan dari BPJS. Tenaga kerja. Ya, yang serikat itu terfasilitasi dari program betul ya. Dari BPJS betul. Dari BPJS. Jadi sebenarnya tadi untuk kita bilang yang penting kan bagaimana kompetensi itu bisa. Sebentar Pak, sebelum kita ke sana. Artinya gimana teknisnya dengan BPJS tadi? Teknisnya gini, kan di BPJS ada pelatihan pada tenaga kerja. Pembiayaan itu salah satunya kan itu minta, jadi serikat minta ya Pak ya kalau gitu. Ya. Gitu. Jadi serikatnya. Serikat bisa minta atau perusahaan juga minta. Tinggal lihat di program BPJS Ketenagakerjaan terkait pelatihan kompetensi karyawan. Itu ada. Artinya harus kumpul berapa minimal satu perusahaan atau lebih? Sebetulnya ya kalau kita bicara itu kan anggaran kebijakannya di BPJS ya, masing-masing wilayah. Mungkin kalau ditanya teknisnya, kalau saya hanya bisa kasih kabar umum, ya asosiasi seperti Apindo, coba ditanya ke BPJS untuk wilayah ini terdapat fasilitasnya atau tidak. Ada kuotanya nggak? Ada kuotanya atau tidak. Kalau bicara tidak ada kuota kan bisa diajukan proposal untuk diajukan ke kantor wilayah atau ke pusat. Jadi alurnya singkatnya ada ini nih, asosiasi atau serikat mengajukan ke BPJS TK. Bisa serikat, bisa asosiasi, yang notabene kan tidak mungkin hanya skup satu perusahaan. Iya, betul. Jadi lebih baik lewat asosiasi atau serikat. Kalau serikat memang yang kita ketahui ini saat ini sangat support dengan KNK itu ya SPSI. Karena kebetulan salah satu pengurus pusatnya Pak Idrus juga aktif menjadi asesor di KNK. Idrus apa ya saya lupa. Pak Idrus Marham ya. Idrus Marham. Pak Idrus Marham yang pusatnya ya. Yang kegiatannya dia juga yang support full bagaimana fungsi pengawasan itu, bahwa anggota serikat itu memiliki pemahaman yang sama. Artinya
Kalau bahasa lagu dangdut tidak ada dusta di antara kita. Ya. Wah, Makanya kalau jangan ada dusta di antara kita. Oke, kita di akhir sesi Pak. Mungkin ada satu closing statement dari Bu Teti dan Pak Fahmi. Silakan. dari Pak Fahmi dulu. Kita harapkan Indonesia dengan banyaknya personil yang memiliki kompetensi yang bagus bisa sampai pada visi Indonesia Emas Oke, 2045. 2045. Oke, dari saya Pak Bikes, untuk teman-teman SR yang belum mengambil sertifikasi, silahkan mendaftar di Apindo yang akan kita laksanakan asesmennya di tanggal 28 September sehingga kita menjadi SR kompeten. Oke. Dan dengan kompeten tentunya 2045 bisa tercapai. Oke, salam kompeten. Salam kompeten. Oke, terima kasih Pak Fahmi dan Sama-sama, Bu Pak Dandi. Teti ya atas obrolan kita yang terus terang ini banyak ngasih solusi lah. Tadi caranya bagaimana, kemudian apa urgensi ada sertifikasi dan KNK segala macam, dan tentunya mudah-mudahan para pabrikers mendapatkan banyak manfaat dari perbincangan kita pada hari ini. Kita akhiri program kita pada hari ini, Apindo Menyapa. Kita akan ketemu lagi di program-program Apindo Menyapa yang akan datang. Jangan lupa komentar dan subscribe akun kita biar lebih semangat lagi bikin konten. Dadah.